Di belakang, Ye Ling telah membunuh, cahaya pedang tajamnya menyambar, membunuh pemuda dari ras Tianren. Krisis mengerikan itu membuat pemuda ras Tianren meraung liar. Tubuhnya dipenuhi dengan napas ganas, membakar kekuatan langit, dan mulai bertarung. Beraninya kau, tanda seru petik 2, beraninya. Di hari lain, Master Teran meraung dan ingin bergegas menyelamatkan. Namun, Tian Xuanyu dan mereka, tidak akan membiarkan mereka melakukannya. Berusaha sekuat tenaga untuk menjebak para ahli klan Tianren. Kau tidak bisa pergi. Lu Ming dengan acuh tak acuh membuka mulutnya dan menyerang Ye Ling dengan seluruh kekuatannya. Tian Jiao, pemuda dari suku Tianren, tidak sekuat Lu Ming dan Ye Ling. Bahkan jika kekuatan langit membara dengan hebat, dia tidak bisa melarikan diri. Terlebih lagi, mereka siap untuk meninggalkan Tian Jiao, pemuda dari keluarga Tianren, dalam keadaan apapun. Serangan kedua pria itu, cahaya tombak dan pedang, memenuhi seluruh ruang hampa. Tidak peduli seberapa keras pemuda dari suku Tianren itu terpukul, mereka tidak bisa keluar. Setelah beberapa raungan berturut-turut, pemuda dari suku Tianren itu menjerit, seluruh tubuhnya compang camping, dia terluka parah dan hampir mati. Jika bukan karena kemampuannya untuk menyelamatkan nyawanya, dia lebih kuat dari yang lain, dia pasti sudah mati sekarang. Tetapi, jika tidak mati, dia terluka parah dan sekarat. Fiuh, cahaya pedang Ye Ling melesat pergi. Detik berikutnya, alis pemuda itu tertusuk, dan jiwanya telah hancur dan jatuh di tempat. Begitu Lu Ming bergegas melewatinya, dia mengulurkan tangan dan meraih cincin penyimpanan pemuda Tianren di tangannya. Sialan, sialan, kalian bajingan hina, pengkhianat, akan dihancurkan oleh orang-orang kami cepat atau lambat. Pergi, keluar dari sini dulu. Orang-orang lain meraung, tetapi pada saat yang sama, hati mereka dingin, dan ada rasa takut di hati mereka. Mereka meraung dan tidak berani tinggal. Mereka bergegas menjauh, mencoba melarikan diri. Lu Ming, Ye Ling, dan yang lainnya tidak mengejar. Akhir-akhir ini, orang-orang Teran sangat kuat dalam pertempuran. Meskipun mereka memiliki keunggulan, mereka tidak begitu dominan. Pihak lawan bertekad untuk melarikan diri, dan sulit bagi mereka untuk menahan pihak lawan. Bagaimanapun, cincin penyimpanan pihak lawan telah ditinggalkan. Sua-sua-sua, sosok itu melesat, dan Tian Xuanyu dan yang lainnya terbang mendekat. Tian Xuanyu, terima kasih atas bantuanmu kali ini. Ye Ling Bao Kuan Dao, mereka sudah saling kenal sejak lama. Sama-sama, kami sudah lama bersembunyi, hanya menunggu kesempatan untuk bergerak. Tian Xuanyu tertawa dan menatap Lu Ming lalu berkata, Lu Ming, aku tak menyangka kau sekuat ini. Aku bisa mengejar ketertinggalan dengan sangat cepat. Tabu itu benar-benar mengerikan. Saudara Tian Xuan, sama-sama. Kali ini, aku benar-benar berhutang budi padamu. Kata Lu Ming dengan sopan. Jelas, Tian Xuanyu sudah mengetahui kabar tersebut, bersembunyi di tempat gelap terlebih dahulu, menunggu kesempatan untuk memulai. Ngomong-ngomong, coba lihat sebentar. Apakah ada posisi haluan di cincin penyimpanan? Tanya Tian Xuanyu. Lu Ming mengangguk, mengambil cincin penyimpanan, dan memasukkan rohnya ke dalamnya lalu mulai memeriksa. Sekilas, wajah Lu Ming berseri-seri gembira. Di dalamnya, ada posisi haluan. Keberuntungan kita bagus, ada 2 posisi haluan di dalamnya, 1 di pihak kita. Salah satunya terbang ke langit. Tian Xuanyu meraihnya. Uhuk, aku masih kekurangan posisi lunas dan De. Apakah ada di sana? Tian Xuanyu terbatuk 2 kali, sedikit malu. Ya, Lu Ming sedikit terkejut, melambaikan tangannya, posisi lunas dan De juga terbang ke langit. Kali ini, tanpa bantuan Tian Xuanyu, Lu Ming dan Ye Ling tidak bisa mendapatkan posisi haluan. Sekarang dia puas mendapatkan posisi busur. Mereka sudah memiliki semua bagian lainnya. Tidak ada gunanya menyimpannya. Terima kasih banyak, kakak Lu Ming. Aku akan memberikan semua barang lain di cincin penyimpanan ini kepadamu. Kita sudah cukup, kata Tian Xuanyu sambil tersenyum. Ya, semuanya milikmu, kata seorang keturunan Dewa Purba juga. Lu Ming tidak menunjukkan rasa hormat, jadi dia menyimpannya untuk sementara waktu. Karena ada banyak pil Hong Huang di dalamnya, dan Ye Ling akan berbagi secara merata. Mari kita pergi untuk sementara waktu. Sampai jumpa di area inti. Tian Xuanyu mengepalkan tinjunya dan pergi bersama beberapa keturunan Dewa Purba. Mereka dapat melihat bahwa Lu Ming dan Ye Ling bekerja sama. Dan mereka juga bekerja sama. Dan mereka tidak bermaksud untuk bergabung dengan Lu Ming. Semakin banyak orang yang bergabung, semakin baik. Semakin banyak orang, semakin sedikit yang akan mereka dapatkan jika mereka mendapat kesempatan. Jumlah orangnya hampir sama. Setelah Tian Xuanyu dan yang lainnya pergi, Lu Ming dan Ye Ling juga pergi dari sini. Lebih dari 100.000 mil jauhnya, di sebuah lembah pegunungan, Lu Ming dan Ye Ling mendarat di sini. Begitu mereka melambaikan tangan, potongan-potongan bagian feri berterbangan. Sebanyak 9 bagian feri terbang ke udara. Tampaknya ada induksi, ke-9 bagian itu bergetar, memancarkan cahaya yang indah, lalu mulai membesar dan mulai mendekat satu sama lain. Ada reaksi, Lu Ming dan Ye Ling sama-sama gembira. Benar saja, 9 jenis komponen dibutuhkan untuk menghasilkan respons. Sebelumnya, ketika hanya ada 8 jenis komponen, mereka mengeluarkannya dan mencoba, dan tidak ada respons sama sekali. Akhirnya, sebuah perahu layar muncul di depan Lu Ming. Perahu feri, ini adalah perahu feri, seperti perahu layar, sekali jalan, dapat mengangkut ratusan orang. Kita akhirnya bisa memasuki area inti. Lu Ming, kau ambil, kita akan mulai sekarang. Kata Ye Ling. Dia meminta Lu Ming untuk menerimanya, yang menunjukkan kepercayaannya pada Lu Ming. Semakin dekat dia dengan Lu Ming, semakin dia menemukan rasa takut Lu Ming. Dia telah memutuskan dalam hatinya bahwa dia harus berteman baik dengan Lu Ming. Selama Lu Ming tidak mati, dia juga akan mendapatkan keuntungan yang tak terbatas. Dia sendiri juga seorang pria yang memiliki banyak kesempatan, tetapi dia merasa bahwa dia benar-benar lebih rendah dari Lu Ming. Lu Ming mengangguk, tetapi dia tidak sopan. Dengan lambaian tangannya, dia mengambil perahu feri. Setelah itu, kedua pria itu terbang ke udara dan menuju tempat keberangkatan. Formasi kapal feri tidak berarti kapal tersebut dapat dikemudikan dan berlayar. Kapal harus mulai dari tempat keberangkatan dan menyerap energi khusus untuk memulai. Ketika mereka sampai di luar tempat keberangkatan, mereka tidak langsung menuju tempat keberangkatan, tetapi menemukan tempat persembunyian rahasia. Setelah kerugian sebesar itu, bagaimana mungkin Tianren menyerah? Jika mereka ingin memulai feri, mereka harus menyerap energi khusus di tempat tertentu di tempat keberangkatan.
Mereka tidak perlu pergi ke Luming dan orang lain. Mereka hanya perlu menunggu dan menunggu Luming datang ke tempat mereka. Luming memperkirakan bahwa pasti ada sejumlah besar ahli klan Tianren yang bersembunyi di tempat keberangkatan sekarang. Jika mereka masuk, mereka akan terjebak. Meskipun kekuatan mereka bagus, mereka tidak akan meremehkan Tianren. Anda tahu, kali ini memasuki kota Taisangxian, tetapi termasuk generasi Parubaya. Usia dalam 1 tahun bintang, adalah masa puncak kehidupan. Pasti ada beberapa orang yang telah berkultivasi hingga tingkat 8 atau bahkan ke-9. Terlebih lagi, seberapa dahsyatkah kekuatan bertarung orang-orang arogan dari generasi Parubaya. Saat bertemu orang-orang seperti itu, Anda sama sekali bukan tandingan. Jadi, mari kita tunggu sebentar. Keduanya tinggal di luar tempat keberangkatan, berlatih, dan sesekali pergi ke tempat keberangkatan untuk menanyakan situasi. Bagaimanapun, Luming masih memiliki banyak seni rahasia umum yang belum dia pelajari. Dia hanya punya waktu untuk memahaminya. Dengan cara ini, mereka telah menunggu di sekitar sini selama setahun penuh. Mau bagaimana lagi? Untuk berjaga-jaga, mereka harus menunggu sedikit lebih lama. Selama setahun terakhir, jumlah orang di tempat keberangkatan justru meningkat daripada menurun. Meskipun beberapa orang telah berangkat dan memasuki area inti, lebih banyak orang datang dari segala arah, dan sebagian besar dari mereka belum menyeberangi perahu. Tampaknya tidak ada jejak orang-orang dari Tanah Luling. Keduanya berspekulasi bahwa klan Tianren tidak sabar untuk memasuki area inti. Pada saat ini, kedua talenta itu memasuki tempat keberangkatan. Benar saja, mereka tidak menemukan jejak Tianren di tempat keberangkatan. Ayo pergi. Mereka langsung pergi ke tempat perahu menyerap energi. Tempat keberangkatan, dekat dengan Laut Ekuador, adalah sebuah pilar raksasa. Silinder-silinder ini sangat tebal, dengan diameter 1000 meter, dan jumlahnya lebih dari 10. Bagian bawah pilar-pilar ini, yang terhubung dengan bawah tanah yang dalam, dapat menarik energi aneh dari bawah tanah. Jika ingin memulai perjalanan, perahu harus diletakkan di atas pilar terlebih dahulu dan menyerap energi darinya. Kenapa? Ada orang yang mau berangkat. Ketika Luming dan Ye Ling datang ke sini, mereka menemukan sebuah perahu feri di salah satu pilar. Perahu feri dan pilar batu memancarkan cahaya redup. Terlihat jelas bahwa ada energi yang terus-menerus mengalir. Sepanjang pilar batu, hingga ke atas, masuk ke dalam perahu. Ini adalah feri yang menyerap energi. Ada banyak orang di sekitar area ini. Dasar pengkhianat. Sayang sekali para Master Tianren dan 10 ras teratas sudah memasuki area inti. Kalau tidak, kita bisa menangkap semua pengkhianat ini. Orang-orang surga dan manusia serta 10 ras teratas belum pergi. Apakah para pemberontak ini berani keluar? Hanya ketika orang-orang surga dan 10 ras teratas pergi, barulah para pemberontak ini berani keluar. Di sekitar, terdengar suara diskusi. Luming dan Ye Ling langsung terbang ke pilar batu, dan tidak ada yang mengenali mereka. Orang-orang yang dapat mengenali Luming dari asal napas kehidupannya umumnya adalah Tianren, malaikat, dan ras lainnya. Hanya sedikit orang dari ras lain yang pernah melihat Luming. Luming dan Ye Ling mendarat di salah satu pilar. Itu Tian Xuanyu dan mereka. Mata Luming bergerak. Di dek kapal feri itu, ada banyak orang, sekitar 200 orang. Salah satunya, yang sangat cerdas, bukanlah Tian Xuanyu, lalu siapa lagi? Yah, ada juga Fei Ye. Seketika, Luming melihat beberapa kenalan. Beberapa di antaranya memang Fei Ye. Ketika Luming menyelamatkan mereka, mereka mengusirnya. Pada saat ini, Tian Xuanyu dan Fei Ye juga menemukan Luming dan Ye Ling. Mereka semua mencatat sumber napas kehidupan masing-masing, dapat dikenali sekilas. Orang ini belum mati. Mata Flyleaf dingin, di dalam hatinya terlintas secerca keinginan membunuh. Seluruh orang Tiamong mengejar Luming, dan dia sangat terkejut bahwa Luming belum mati. Dia mengira Luming sudah lama dibunuh oleh orang-orang di Istana Surgawi. Ternyata Ye Ling. Luming pasti bergantung pada Ye Ling untuk bertahan hidup. Ye Ling benar-benar suka ikut campur dalam urusannya sendiri. Fei Ye merasa kesal. Namun, dia tidak langsung menyebut nama Luming, sehingga tidak mengungkap identitas Luming. Lagi pula, mereka semua termasuk dalam pasukan pemusnah, dan ada banyak orang lain di sekitar. Jika dia sengaja mengungkap identitas Luming di depan umum, pasukan pemusnah pasti tidak akan mentolerirnya. Karena itu, kedua belah pihak hanya saling melirik tanpa mengucapkan salam. Kenapa? Beberapa orang telah menaiki pilar batu. Apakah mereka juga punya perahu feri? Mungkin ada. Banyak orang berteriak, mata banyak orang berbinar. Ada perahu feri, yang berarti mereka bisa masuk ke inti. Hanya ada 2 orang yang terlihat, Luming dan Ye Ling. Perahu itu dapat mengangkut lebih dari 200 orang. Mereka bisa menggunakannya. Itulah mengapa mereka menunggu di sekitar sini. Saat ini, Luming melambaikan tangannya, dan sebuah perahu feri terbang keluar dan mendarat di pilar batu. Begitu perahu feri mendarat di pilar batu, ia menyatu dengan pilar batu dan beresonansi bersamaan. Baik pilar batu maupun perahu feri mengeluarkan suara ringan, dan sebuah rune muncul di atasnya. Kemudian, di bawah pilar, warnanya cerah, dan ada energi yang terserap. Kilauan kabur itu mengalir ke perahu feri dan tertutup oleh lapisan kilauan kabur. Feri mulai menyerap energi khusus dari tanah. Luming dan Ye Ling bergerak dan melangkah masuk ke perahu feri. Apakah ini benar-benar perahu feri? Hanya ada 2, kita punya kesempatan. Mata banyak orang berbinar, lalu terbang menuju pilar. Pikiran Luming bergerak, sebuah perisai cahaya muncul di perahu feri, menghalangi orang-orang di luar. Selama periode waktu ini, perahu feri telah disempurnakan oleh Luming, sekarang mobil ini memiliki tenaga dan dapat dikendarai sesuka hati. Kalian berdua saja, kapal feri ini bisa mengangkut lebih dari 200 orang. Ayo naik dan beri kami tumpangan. Ya, beri kami tumpangan, dan kami akan mengingat kebaikan kalian. Saya dari suku Tianer, apa yang bisa saya lakukan untuk kalian di masa depan? Orang-orang di sekitar mereka berbicara, atau memohon, atau membujuk, atau menjanjikan sesuatu. Ada banyak sekali kebisingan. Dengan begitu banyak dari kalian, kami tidak bisa menyelesaikannya. Kata Luming sambil tersenyum. Di sekitar sini, setidaknya ribuan orang ingin naik. Bagaimana mereka bisa menyelesaikannya? Beri saya tumpangan saja. Saya tidak akan melupakan kebaikan kalian. Saya akan membalas budi kalian di masa depan. Kalian membalas budi saya, kan? Saya akan membalas budi kalian 10 kali lipat. Saya anggota suku Tianer. Pergi sana, klan Tianer itu omong kosong. Saya masih klan Bulan Awan.
Apa yang kau bicarakan? Kau berani menghinaku dan mati. Kaulah yang mencari kematian. Ada banyak keributan di luar feri. Bau mesiu sangat menyengat, dan ada momentum besar untuk segera memulai. Baiklah, kalian tidak perlu bertengkar. Jika kalian ingin naik feri, kalian bisa, dan kalian harus membayar harganya. Dengan cara ini, setiap orang dapat naik kapal dan mengantar kalian ke area inti asalkan kalian mengeluarkan 20.000 pil Hong Huang. Lu Mingdao, suasana hening, lalu tiba-tiba terdengar banyak keributan. Apa, satu orang membutuhkan 20.000 pil Hong Huang? Tanda tanya, terlalu mahal, mengapa kalian tidak mencurinya saja? Benar, terlalu mahal, aku tidak bisa mengambilnya sama sekali. Kerumunan berteriak, 20.000 pil Hong Huang sangat mahal. Kita harus tahu bahwa di area inti, roh banjir dan kelaparan sangat kuat. Selama ada tungku di tangan, mudah untuk memadatkan 20.000 pil Hong Huang. Sekarang, membayar 20.000 pil Hong Huang itu sepadan. Lu Ming berkata sambil tersenyum, dengan tatapan ramah dan bersahabat. Lagi pula, hanya ada 2 orang. Kapal feri bisa kosong dan bisa menghasilkan lebih banyak pil Hong Huang. Kenapa tidak? Tapi aku benar-benar tidak punya banyak pil Hong Huang. Pil Hong Huang olahanku tidak cukup untuk kuolahan. Aku bahkan lebih buruk. Aku bahkan tidak punya tungku dan aku hanya membuat sedikit pil Hong Huang dengan membantu orang lain menjaga tungku. Aku sudah kehabisan. Aku juga. Banyak orang berteriak dan memohon, tetapi Lu Mingcai terlalu malas untuk memperhatikannya. Dia tidak percaya bahwa dengan begitu banyak orang, tidak akan ada yang mampu mengeluarkan 20.000 pil Hong Huang. Aku akan memberikan 20.000 pil Hong Huang. Aku mau kuota. Aku juga mau tempat. Benar saja, sebuah tawaran diajukan. Beri aku pil Hong Huang untuk diperiksa dulu. Lu Mingdao kemudian membuka celah di penghalang di atas kapal feri. Seorang pria kuat melangkah keluar. Dengan lambaian tangannya, sebuah cincin penyimpanan terbang masuk melalui celah tersebut. Lu Ming mengambil cincin itu dan menyapu rohnya. Dia menemukan bahwa ada 20.000 pil Hong Huang di dalamnya. Kau boleh masuk. Lu Ming mengangguk dan berpikir. Penghalang di sekitar feri cukup besar untuk dilewati satu orang. Pria kuat itu, dengan kilatan tubuhnya, memasuki kapal feri melalui celah dan mendarat di dek. Kesempatan bagus, mau pil Hong Huangku, mimpi. Pada saat itu, sesosok kecil, tiba-tiba bergegas keluar dari kerumunan, menuju celah. Kecepatannya sangat cepat, seperti kilatan petir, dan kultivasi orang ini sangat tinggi, mencapai tingkat ke-6 Kaisar Dewa. Dia tidak ingin membayar 20.000 pil Hong Huang. Dia ingin langsung bergegas dari celah ke kapal feri. Lu Ming tampak ia tidak punya waktu untuk menutup celah. Dalam sekejap, ia harus menerobos masuk. Hahaha, selama aku menerobos masuk, aku tidak perlu membayar pil Hong Huang. Bahkan perahu ini milikku. Ia adalah pria kurus dengan tatapan ganas di matanya. Ia tidak hanya tidak ingin membayar 20.000 pil Hong Huang, tetapi juga membunuh Lu Ming dan Ye Ling untuk merebut perahu feri. Ia percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Sekarang, kelompok orang terkuat telah memasuki area inti, hanya menyisakan sedikit lawan baginya. Pada saat berikutnya, ia berhasil memasuki perahu feri. Sua, tepat saat itu, cahaya pedang yang indah melesat keluar dan menusuk alisnya. Cepat, terlalu cepat untuk melarikan diri. Saat berikutnya, cahaya pedang menghilang, dahi pria kurus setengah baya itu tertusuk, dan jiwanya telah musnah. Matanya melebar dan penuh dengan kengganan dan penyesalan. Dia tidak akan pernah melakukan itu jika dia tahu hasilnya. Dia akan membayar 20.000 pil Hong Huang. Sayangnya, dunia tidak tahu, tidak ada kata jika. Dengan bunyi, lop tubuh pria itu jatuh di geladak. Betapa kuatnya dia, betapa mengerikannya teknik pedangnya. Banyak orang menarik napas. Baru saja, banyak orang tahu bahwa dia adalah pria yang sangat kuat. Ketika sejumlah besar master telah memasuki area inti, tidak banyak orang yang menjadi lawannya. Mereka tidak menyangka bahwa dia terbunuh oleh pedang begitu dia bergegas masuk ke kapal. Mata orang-orang menatap Ye Ling, penuh ketakutan. Kekuatan Ye Ling sangat mengerikan. Pada saat yang sama, mereka memandang Lu Ming dengan lebih serius. Jelas, Lu Ming dan Ye Ling tampaknya didominasi oleh Lu Ming. Ye Ling begitu mengerikan. Bagaimana dengan Lu Ming? Beberapa orang yang memiliki ide buruk segera mengurungkan niat buruk mereka. 20.000 pil Hong Huang, kuota, masih berlaku, jika ada yang berniat jahat, maka orang itu akan tamat. Lu Ming berkata dengan dingin. Aku menggunakan 20.000 pil Hong Huang, aku ingin kuota. Aku juga mau. Kali ini, tidak ada yang berani melakukan tipu daya. Satu persatu, mereka mengeluarkan 20.000 pil Hong Huang untuk Lu Ming, lalu naik ke kapal feri. Semakin banyak orang di kapal, dan hasil panen Lu Ming semakin banyak. Beberapa orang, meskipun mereka tidak memiliki 20.000 pil Hong Huang di tangan mereka, akan berusaha sekuat tenaga untuk mengumpulkan uang dari orang lain. Tak lama kemudian, 200 orang berada di atas kapal Lu Ming. Di antara 200 orang itu, Lu Ming mendapatkan 4 juta pil Hong Huang dan membaginya secara merata dengan Ye Ling. Satu orang juga mendapatkan 2 juta. Ini adalah rezeki nomplok. Meskipun tidak dapat membantu Lu Ming untuk menerobos, itu juga merupakan kekayaan yang besar. Pada saat ini, perahu Tian Xuanyu berdengung, diselimuti cahaya misterius, melaju menuju laut penyeberangan E dan menerobos masuk ke laut penyeberangan E yang luas. Itu Tian Xuanyu. Mereka sudah berangkat. Lu Ming, mereka tidak begitu cepat. Laut penyeberangan Ekuador sangat luas. Perahu harus menyerap energi yang cukup untuk menyeberangi laut. Karena itu, mereka tidak begitu cepat dan membutuhkan waktu. Semua orang sudah di sini. Silakan kembali ke yang lain. Lu Mingdao telah menutup penghalang perahu feri. Banyak orang menghela napas dan harus kembali dan menunggu untuk melihat apakah ada orang lain yang dapat menyeberangi perahu. Dan 200 orang yang naik ke perahu feri sangat gembira. Semakin awal Anda memasuki area inti, semakin banyak peluang yang dapat Anda raih dan semakin banyak pil Hong Huang yang bisa Anda dapatkan. Waktu berlalu dengan cepat. Saat ini, energi feri akhirnya mencukupi. Petik 2. Lu Mingqing minum. Perahu bergetar dan diselimuti lapisan cahaya misterius. Kemudian naik ke langit dan melesat ke lautan luas Ekuador dan menghilang di depan semua orang. Menyeberangi lautan Ekuador sangat luas. Ada kabut hitam di udara. Lu Ming dan yang lainnya berdiri di geladak dan melihat ke kejauhan, tetapi pandangan mereka sangat terhalang. Kabut hitam menghalangi pandangan mereka. Tidak ada yang berani meremehkan kabut hitam semacam ini, yang sangat mengerikan.
Menurut catatan, kabut hitam semacam ini memiliki daya korosif yang mengerikan dan dapat mengikis segalanya, kekuatan sihir, ilmu rahasia, dan bahkan semua jenis senjata. Begitu makhluk hidup melangkah ke dalamnya, mereka akan terkikis oleh kabut hitam. Meskipun tidak akan tiba-tiba terkikis oleh kabut hitam, Jenderal Kaisar Dewa dapat bertahan untuk sementara waktu. Namun, lautan Ekuador begitu luas sehingga tidak ada yang dapat bertahan menyeberangi seluruh lautan untuk waktu yang begitu lama. Di bawah korosi kabut hitam yang terus-menerus, mereka akhirnya akan kehabisan energi dan jatuh. Kecuali jika itu adalah orang kuat dari alam dewa. Namun, mereka yang kuat di alam dewa tidak dapat memasuki level ini. Selain itu, ada keberadaan yang lebih menakutkan di kapal feri, yang disebut hantu feri. Hantu penyeberangan sungai bahkan lebih menakutkan. Sekali bertemu, hanya ada satu jalan menuju kematian.